memperhidupkan Kristus yang al-muhid dan Kristus yang al-wasi, bukan kebudayaan kita. Ya, penekanannya adalah memperhidupkan Kristus. Ya, jadi saudari, ini berita ini berbicara mengenai pengalaman kita akan Kristus. Oke, nah saya perlu juga mungkin memberi gambaran ya. Kenapa kita perlu memperhidupkan Kristus? Kenapa kita tidak memperhidupkan kebudayaan kita? Ya. Jadi di sini ada Kristus, di sini juga ada kebudayaan. Tergantung kita mau memperhidupkan yang mana? Memperhidupkan Kristus atau memperhidupkan kebudayaan kita. Ya. Nah, kebudayaan kita itu adalah ekspresi dari susunan kita. Susunan alamiah kita, atau boleh dikatakan kebudayaan itu adalah produk terbaik daripada jiwa manusia. Ya, tapi kita tahu bahwa manusia itu sudah jatuh, ya. Manusia itu keturunan Adam, artinya jiwa kita juga tentunya tercemar oleh Satan. Jadi boleh dikatakan kebudayaan itu boleh dikatakan itu adalah satu hal yang tersembunyi, satu hal yang licik yang dilakukan oleh Satan untuk menghalangi manusia menikmati Allah. Ya, saudari, atau kita melihat gambaran ya yang dipakai oleh Tuhan tadi di Kolose pasal 3 ayat 17 dan Kolose 2 ayat 7, bahwa kita berakar di dalam Kristus. Kita bertumbuh di atas Kristus, ya, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di atas Kristus. Nah, ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah tanah yang hidup, kita adalah tanaman yang hidup. Dan kita berakar di dalam Kristus, tanah yang hidup ini, kita juga bertumbuh di atas Kristus, tanah yang hidup ini. Nah, ketika kita menyerap kekayaan Kristus, menyerap kelimpahannya, unsur-unsur dari Kristus, maka Kristus ini menjadi susunan kita, Kristus ini menjadi apa adanya diri kita, akhirnya apa? Kita bisa mengekspresikan Kristus. Nah, sama halnya dengan kebudayaan kita. Ya, kebudayaan kita juga kita peroleh dari orang tua kita, dari latar belakang kita, ya, baik dari sekolah juga, baik dari ras kita, ya. Prinsipnya sama seperti tadi, itu juga menjadi susunan kita. Nah, tinggal yang mana yang kita lakukan, ya. Jadi dua-duanya ya bisa kita ekspresikan. Kita mengekspresikan Kristus, kita juga bisa mengekspresikan kebudayaan kita, ya. Ada yang berkata bahwa manusia itu sebenarnya 90% itu adalah hidup di bawah tanpa sadar, ya, di bawah pikiran bawah sadarnya. Jadi otomatis kita itu melakukan sesuai dengan kebiasaan kita. Misalnya ya, bangun pagi terus lakukan apa, itu pasti rutin setiap hari begitu. Duduk di kursi yang sama, ya, makan atau minum kopi setiap hari, itu juga bisa dilakukan di bawah sadar. Tidak usah mikir, maksudnya tidak perlu dengan kesadaran yang tinggi kita melakukan kebiasaan kita setiap hari. Nah, ini adalah satu kebudayaan. Dosa tidak, ya. Tetapi kalau sampai-sampai kebiasaan kita ini yang tanpa sadar ini merembes, ya, meresap ya ke dalam diri kita, akhirnya apa? Kita tidak bisa mengekspresikan Kristus. Nah, ini yang berbahaya. Nah, Kristus ini perlu sedemikian rupa juga kita ekspresikan, kita nyatakan rupa Kristus tanpa sadar, harus tanpa kita mengetahuinya. Kenapa? Karena Kristus itu sudah menjadi susunan kita. Amin. Kita sebagai tanaman yang hidup tadi sudah menyerap Kristus, kekayaan Kristus sedemikian rupa sehingga menjadi susunan kita. Akhirnya mau tidak mau Kristus ini pasti ternyatakan. Nah, sama seperti kebiasaan kita tadi. Nah, saudari, dalam penghidupan gereja, kita mungkin kalau sedang hidup gereja, kita sangat mudah memperhidupkan Kristus. Tetapi bagaimana dengan penghidupan kita sehari-hari? Nah, poinnya adalah di sini. Penekanannya adalah di sini. Kita bisa memperhidupkan Kristus ya setiap hari, bukan hanya dalam penghidupan gereja.
Ya, jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, ya, kita bisa memperhidupkan Kristus. Nah, supaya Kristus ini bisa tanpa sadar kita ekspresikan, secara otomatis, secara spontan kita nyatakan, saudari, ini satu gambaran yang baik buat kita ya, bahwa melalui berdoa dengan tak putus-putusnya, kita menarik atau mengambil Kristus sebagai persona kita, sebagai hayat kita. Jadi jangan fokus kepada kebiasaan kita, jangan terlalu fokus kepada kebudayaan kita. Fokusnya adalah mengambil Kristus sebagai hayat dan persona kita. Supaya apa? Kristus ini dengan spontan ya, dengan otomatis kita bisa ekspresikan. Nah, ini keperluan kita hari ini. Tetapi saudari, kita perlu merasa bahwa ini adalah keperluan yang mendesak. Ya, doa-doa yang pendek. Ya, misalnya, Tuhan terima kasih untuk hari ini saya masih bisa memperhidupkan Dikau. Ya, atau boleh juga di sana dikatakan ya di FKKP doa yang pendek seperti Tuhan hiduplah di dalam aku. Ya, Tuhan hiduplah melalui aku. Amen. Nah, bahkan lebih maju lagi kalau kita merasa belum bisa memperhidupkan Kristus, kita juga bisa doa sedemikian. Tuhan, bukalah mata rohaniku supaya aku bisa melihat Kristus. Ya, jadi saudari, hanya dengan visi lah kita bisa mengekspresikan Kristus. Ya, jadi saudari, memperhidupkan Kristus. Nah, Kristus yang bagaimana yang kita akan ekspresikan? Nah, di sini dikatakan bahwa Kristus adalah al-muhid. Kristus adalah al-wasi. Nah, kita harus mengerti maksudnya al-muhid itu apa. Al-muhid berarti, atau the all inclusive Christ, itu berarti Kristus ini meliputi semuanya. Ya, ada banyak butir Kristus di dalam kitab Kolose. Ya, dia adalah hayat kita. Ya, dia adalah terang kita. Amen. Dia adalah kasih kita. Dialah yang utama. Kristuslah yang sulung dari ciptaan. Kristuslah yang pertama bangkit. Ada banyak butir Kristus. Jadi Kristus itu meliputi semuanya. Dia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan. Inilah namanya Kristus yang al-muhid. Nah, tetapi saudari, Kristus yang al-wasi bagaimana? Kristus yang al-wasi adalah the extensive Christ. Berarti Kristus yang meluas. Kristus yang tidak terbatas. Jadi misalnya kasih. Kristus adalah kasih. Alkitab mengatakan betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ini berbicara mengenai kasih yang sangat luas, kasih yang tidak terbatas, berarti inilah Kristus yang al-wasi. Nah, Kristus yang al-wasi ini meluas, memenuhi seluruh bagian diri kita. Nah, saudari, mohon rahmat Tuhan, kita bisa melihat visi keal-muhidan Kristus ini, ya. Kita juga bisa melihat visi keal-wasian Kristus ini. Hanya dengan melihat visi ini, baru kita bisa mengekspresikan Kristus. Baru kita bisa memperhidupkan Kristus. Ya. Jadi saudari, ini tidak mudah. Ya. Tidak mudah, tetapi kita perlu berjuang untuk perkara ini. Ya, setiap hari, Tuhan, saya mau memperhidupkan Dikau. Ya. Doa itu juga sangat bagus. Tuhan Yesus, aku mau memperhidupkan Kristus. Amen. Tuhan, aku mau memperhidupkan Kristus. Nah, kita berdoa sedemikian supaya apa? Di dalam bawah sadar kita, ya, di dalam roh kita, kita bisa menyadari bahwa Kristus ini adalah rupa Allah, Kristus adalah gambar Allah yang perlu kita ekspresikan. Ya, jadi saudari, semakin kita berakar dalam Kristus, semakin kita bertumbuh di atas Kristus, ya, semakin kita bisa memperhidupkan Kristus. Ya, jadi saudari, ada kebudayaan, ada Kristus. Ya, ini tergantung kepada kita. Jadi setiap hari sebenarnya kita diperhadapkan dua hal ini. Kebudayaan itu biasanya dalam pengalaman kita itu adalah satu kebiasaan kita. Memperhidupkan Kristus dalam pengalaman kita adalah kita berdoa tiap putus-putusnya. Ini akan membuat kita sadar, oh Tuhan, saya tidak mau hidup oleh kebudayaan saya. Oh Tuhan, saya tidak mau hidup oleh kebiasaan saya mau memperhidupkan Kristus. Ya, jadi saudari, kita perlu melihat ini. Kalau enggak ya, nanti pemulihan Tuhan kita itu akan tanpa realitas, ya, hanya
banyak kebenarannya, ya terus kosong melompong. Nah ini berbahaya ya. Jadi saudari perlu rahmat Tuhan supaya kita bisa memperhidupkan Kristus. Ya bisa, ini bisa ya. Mungkin anak-anak ya, terus remaja ya mungkin belum bisa sampai ke sana ya. Anak-anak dan remaja masih perlu kebudayaan, masih perlu tata krama, masih perlu etika, masih perlu hukum Taurat. Tetapi kalau kita sudah bertumbuh dalam Kristus, sudah menerima Kristus ya, kita perlu berlatih memperhidupkan Kristus. Ya. Kita perlu berlatih memperhidupkan Kristus. Kristus yang kita perhidupkan adalah Kristus yang al-muhid, Kristus yang al-wasi. Jadi kita memperhidupkan Kristus bukan kebudayaan kita. Kita memperhidupkan Kristus bukan kebiasaan kita. Ini benar-benar adalah satu pengalaman yang tinggi. Dan semua yang kita lakukan inilah bagi manusia baru. Kita memperhidupkan Kristus adalah bagi tubuh Kristus. Ya, jadi saudari, saya rasa cukup ya. Mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami bisa memperhidupkan Dikau. Tuhan, kami merasa masih terbatas ya Tuhan. Tapi Dikau tidak terbatas. Tuhanlah al-wasi yang bisa meluas, yang bisa memenuhi seluruh bagian kami. Tuhan, duduki kami Tuhan. Penuhilah kami dengan dirimu. Sampai rupa Kristus ternyata melalui kami. Tuhan berkati saudara di Solo Tuhan. Tuhan bersetiap saudari bisa memiliki realitas ini. Kami bisa memperhidupkan Dikau. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, gambar-Mu ada di dalam kami. Amin. Biarlah kami bisa memasuki secara real. Amin. Kita kali ini Tuhan. Ya. Oh, kami bisa membawa penghidupan sehari-hari kami. Amin. Bisa memperhidupkan Dikau. Amin. Sampai menjadi suatu kebiasaan bagi kami. Amin. Tuhan, terus rahmati kami. Ya. Hiduplah terus di dalam kami setiap saat. Amin. Apapun yang kami lakukan. Ya. Oh Tuhan, kami belajar Amen. tidak berdasarkan kebiasaan alamiah kami Tuhan yang Yesus. menjadi budaya sehari-hari kami. Amen. Kami perlu bersandar di Kau, Amen. perlu datang kepadamu. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.